Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi untuk membahas mengenai poin selanjutnya setelah aktivitas perang Badar selesai dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, di sini poinnya ditulis aktivitas pasukan antara perang Badar dan perang Uhud. Nah, jadi perang Badar itu adalah pertempuran pertama yang mempertemukan kaum muslimin dengan kaum musyrikin Quraisy. Pertempuran ini sangat penting karena kaum muslimin meraih kemenangan gemilang yang menggemparkan seluruh Arab. Kekalahan besar yang dialami oleh kaum musyrikin yang sebelumnya dianggap unggul. Selain itu, kemenangan kaum muslimin juga dipandang sebagai ancaman serius oleh kaum Yahudi yang merasa posisi agama dan ekonomi mereka terancam. Baik musyrikin maupun Yahudi dipenuhi dengan kebencian terhadap kaum muslimin. Yang hal ini ditegaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat ke-82. Di Madinah, terdapat pula sekelompok orang yang berpandangan serupa dengan kedua kelompok tersebut. Mereka terpaksa masuk Islam karena tidak ada tempat yang aman lagi. Kelompok ini dipimpin oleh Abdullah bin Ubay dan para pengikutnya. Mereka juga menyimpan kebencian dan kedengkian terhadap Islam. Selain tiga kelompok ini, ada juga orang-orang Arab Badui di sekitar Madinah. Mereka sebenarnya tidak peduli tentang keimanan atau kekufuran. Namun mereka adalah perampok yang khawatir jika sebuah negara Islam berdiri di Madinah. Aktivitas jahat mereka akan terhalangi. Karena itu, kemenangan Islam di Perang Badar menjadi ancaman bagi mereka dan mereka pun menjadi musuh kaum muslimin. Kemenangan kaum muslimin di Perang Badar bukan hanya mengangkat posisi dan reputasi mereka, tetapi juga menimbulkan kedengkian dari berbagai kelompok di sekitarnya. Setiap kelompok yang iri terhadap Islam mengambil langkah dan sikap masing-masing untuk mencapai tujuan mereka. Sementara beberapa kelompok ini melakukan pengintaian dan memata-matai kaum muslimin. Kaum Yahudi secara terang-terangan menunjukkan kebencian mereka. Kekuatan kafir di Mekah juga sudah mengisyaratkan bahwa mereka akan melancarkan serangan besar-besaran. Mereka mengirim utusan kepada kaum muslimin untuk menyampaikan tekad mereka, disertai dengan sebuah syair, "Akan datang hari yang membahagiakan. Telinga kami akan senantiasa mendengar jerit tangisan." Yang tak dapat disangkal, hal ini juga menuntun pada perang dahsyat yang terjadi tidak jauh dari Madinah, yang dikenal sebagai Perang Uhud. Perang ini memberikan dampak negatif terhadap reputasi kaum muslimin. Nah, di sini juga ada beberapa poin serangkaian mengenai perang-perang yang lainnya. Nah, untuk poin yang pertama, di sini kita sudah rangkumkan juga membahas tentang perang menghadapi Bani Sulaim di Al-Khudr. Jadi setelah perang Badar, kabar pertama yang sampai kepada Rasulullah adalah bahwa Bani Sulaim, bagian dari kabilah Ghatfan, sedang mengumpulkan kekuatan untuk menyerang Madinah. Dengan mengerahkan pasukan yang menaiki 200 ekor unta, Rasulullah langsung menuju ke perkampungan mereka di daerah Al-Khudr. Melihat kedatangan pasukan muslim, Bani Sulaim lari tunggang langgang, meninggalkan 500 ekor unta yang kemudian dikuasai oleh Rasulullah dan pasukannya. Setelah diambil seperlimanya, rampasan tersebut dibagikan. Mereka juga menawan seorang pemuda bernama Yasar, namun kemudian dilepaskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetap selama 3 hari di sana sebelum kembali ke Madinah. Perang ini terjadi pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah, 7 hari setelah Rasulullah dan pasukannya kembali dari Perang Badar. Saat itu, beliau mengangkat Siba bin Urfujha sebagai wakilnya di Madinah. Meski ada pendapat lain yang mengatakan bahwa yang diangkat adalah Ibnu Ummu Maktum. Nah, sekarang di sini kita akan lanjutkan ke poin selanjutnya yang membahas tentang tekad Umair bin Wahab untuk membunuh Rasulullah. Kekalahan kaum musyrikin Mekah di Perang Badar membakar api kebencian mereka terhadap Nabi Muhammad. Di Mekah, kemarahan mereka ibarat periuk yang mendidih, membuat mereka bersatu untuk menghabisi Rasul yang mereka anggap sebagai sumber malapetaka dan perpecahan. Tidak lama setelah Perang Badar, Umair bin Wahab dan Sofwan bin Umayyah duduk di Hijir. Umair seorang Quraisy yang sering menyakiti Rasulullah dan sahabat-sahabatnya di Mekah, menceritakan tentang korban-korban Perang Badar kepada Sofwan. Sofwan berkata, "Demi Allah, akan datang kehidupan yang baik setelah kematian mereka." Umair menanggapi, "Demi Allah,
engkau benar. Jika bukan karena hutang yang harus aku lunasi dan nasib keluargaku setelah kematianku, saat ini juga aku akan menunggang unta dan datang kepada Muhammad untuk membunuhnya. Anakku ada dalam tawanan mereka." Sofwan pun mendukungnya. "Aku akan menanggung semua hutangmu. Keluargamu adalah keluargaku juga. Selama mereka masih hidup, aku akan melindungi mereka." Umair lalu berkata, "Kalau begitu, rahasiakan kesepakatan kita ini." Sofwan setuju. Umair kemudian mempersiapkan pedangnya yang diasah hingga mengkilap. Dia berangkat hingga tiba di depan pintu masjid. Umar yang saat itu tengah membicarakan kemuliaan Allah pada perang Badar bersama rekan-rekannya, melihat kedatangan Umair dan berkata, "Inilah anjing musuh Allah. Dia pasti datang dengan niat jahat." Umar mendatangi Rasul dan berkata, "Wahai Nabi Allah, musuh Allah Umair datang dengan membawa pedangnya." Rasulullah dengan tenang berkata, "Biarkan dia masuk." Umar memerintahkan beberapa orang Ansor untuk duduk dekat Rasulullah sebagai perlindungan. Umar menghampiri Rasulullah dan berkata, "Selamat pagi." Rasul pun menjawab, "Allah telah memuliakan kami dengan ucapan yang lebih baik dari ucapanmu. Apa yang membuatmu datang kemari, wahai Umair?" Umair menjawab, "Aku datang karena seorang tawanan yang ada pada kalian. Berbuat baiklah kepadanya." Rasulullah bertanya lagi, "Lalu untuk apa pedang yang ada di punggungmu?" Umair berbohong, "Hanya untuk itulah maksud kedatanganku." Rasulullah kemudian mengungkap rencana Umair. "Bukankah engkau pernah duduk bersama Sofwan di Hizir dan membahas tentang sahabat-sahabatmu yang dilemparkan ke dalam sumur? Engkau berkata bahwa jika bukan karena hutang dan nasib keluargamu, engkau akan datang untuk membunuhku. Sofwan bersedia membayar hutang-hutangmu dan menjamin keluargamu jika engkau mau membunuhku." Umair pun berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasul Allah. Wahai Rasulullah, kami telah mendustakanmu dan apa yang engkau bawa. Sekarang aku yakin bahwa yang datang kepadamu adalah dari Allah." Setelah itu, Umair mengucapkan syahadat dengan tulus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajarkanlah saudara kalian ini tentang agamanya, bacakanlah padanya Al-Quran dan bebaskanlah anaknya." Sementara itu, di Mekah, Sofwan menyebarkan desas-desus tentang rencana pembunuhan Umair, berharap kabar itu akan mengangkat moral mereka. Namun ketika kabar tentang masuk Islamnya Umair tiba, Sofwan bersumpah tidak akan berbicara lagi kepada Umair selamanya dan tidak akan memberinya bantuan apapun. Umair kembali ke Mekah dan menyeru orang-orang untuk memeluk Islam. Melalui dia, banyak orang Mekah yang kemudian masuk Islam. Baik, sekarang kita akan masuk ke poin selanjutnya yang membahas tentang perang menghadapi Bani Qainuqa. Nah, pada bagian sebelumnya telah dibahas mengenai perjanjian antara Rasul dengan kaum Yahudi. Rasulullah sangat menjaga dan melaksanakan perjanjian tersebut tanpa pelanggaran sedikit pun dari pihak Muslim. Namun kaum Yahudi yang dikenal sering ingkar dan khianat tetap menunjukkan perilaku sesuai tabiat mereka. Mereka melakukan tipu daya, persekongkolan, dan menimbulkan keresahan serta guncangan di kalangan kaum muslimin. Berikut adalah salah satu contoh keculasan dan kelicikan mereka. Ibnu Ishaq menuturkan bahwa Syais bin Qais, seorang tokoh Yahudi tua dan pemimpin kekufuran yang sangat membenci orang-orang Muslim, suatu hari melihat para sahabat Rasul dari Bani Aus dan Khazraj sedang berkumpul dan berbincang-bincang dalam suatu majelis. Mengingat sebelumnya di masa jahiliyah mereka saling bermusuhan, Syais bergumam, "Orang-orang dari Bani Qailah telah berkumpul di sini. Demi Allah, mereka tidak boleh bersatu." Dia lalu menyuruh seorang pemuda Yahudi untuk mendekati mereka, duduk bersama dan mengungkit kembali tentang perang Bu'ats dengan membacakan bait-bait syair yang pernah mereka kumandangkan saat perang tersebut. Pemuda itu melaksanakan perintah Syais. Akibatnya, kaum muslimin mulai bersilang pendapat dan saling membanggakan diri hingga dua orang di antara mereka bangkit dan beradu mulut dengan sengit. Salah seorang dari mereka berkata, "Jika kalian mau, kami akan mengungkit kembali akar peperangan di antara kita." Bani Auf dan Khazraj termakan hasutan dan mulai mengambil senjata mereka. Hampir terjadi bentrokan fisik. Rasulullah yang mendengar pertengkaran tersebut segera menghampiri mereka bersama beberapa sahabatnya dari kaum Muhajirin. Beliau berkata, "Wahai orang-orang Muslim, ingatlah Allah. Apakah kalian masih mempertahankan seruan jahiliyah sementara aku berada di tengah-tengah kalian? Setelah Allah memberi petunjuk kepada kalian untuk memeluk Islam. Dengan Islam, Allah telah memuliakan kalian, menghapus urusan jahiliyah dan menyatukan hati kalian." Mereka pun tersadar bahwa pertentangan tersebut lahir dari dorongan setan dan tipu daya musuh. Mereka menangis, saling berpelukan kembali dan bersama Rasulullah semakin taat dan patuh kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala memadamkan tipu daya Syais bin Qais yang ingin memprovokasi mereka. Ini adalah salah satu gambaran tipu daya Yahudi untuk membangkitkan perpecahan dan guncangan di kalangan kaum muslimin.
Mereka ingin memasang ranjau dalam lintasan dakwah Islamiyah. Banyak langkah yang mereka tempuh untuk meluluskan niat mereka. Mereka menyebarkan desas-desus kebohongan, beriman di pagi hari tetapi kembali kafir di sore hari untuk menanamkan benih-benih keraguan di kalangan masyarakat yang lemah dan awam. Mereka juga mempersulit kehidupan orang-orang Islam, terutama dalam urusan harta. Jika ada orang muslim yang berhutang kepada mereka, mereka menagihnya terus-menerus. Namun jika mereka berhutang kepada orang muslim, mereka memanipulasinya dan bahkan enggan membayarnya. Mereka berkata, "Kami akan membayar hutang kami jika kalian mau kembali memeluk agama nenek moyang kalian. Jika tidak, kami tidak punya kewajiban untuk membayarnya." Mereka melakukan semua itu sebelum terjadi perang Badar. Meskipun sudah ada perjanjian dengan Rasulullah, Rasul dan para sahabatnya bersabar demi menjaga perjanjian dan menjaga keamanan serta perdamaian di Madinah. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.